Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan terkait marketing communication plan dengan brand Miniso. Ini adalah nama dari anggota kelompok 5 sendiri. Selanjutnya akan ada pembahasan yang akan dipresentasikan oleh Halim. Baik teman-teman, jadi saya akan membahas tentang analisis situasi, target pasar, dan pesaing dari brand Miniso itu sendiri. Yang pertama ada analisis situasi internal. Di brand Miniso ada keunggulan yaitu rantai pasok efisien, produk selalu baru, dan gerai strategis di mall-mall. Jadi kita tahu kalau keunggulan dari brand Miniso itu produknya yang selalu setiap minggunya baru baru terus ada produk baru setiap minggunya dan tempatnya juga strategis yang berada di dalam mall. Selanjutnya ada evaluasi komunikasi sukses melalui kolaborasi karakter global IP seperti Disney dan Sanrio. Kita tahu kalau brand Miniso itu sendiri sering melakukan collab-collab yang sangat relevan terhadap Gen Z dan milenial seperti Disney, Sanrio, ada Toy Story, Nylong. Selanjutnya ada posisi produk estetik dan fungsional dengan harga yang sangat terjangkau. Karena termasuk keunggulan juga produknya yang karena sering melakukan collab terhadap brand-brand lain dan juga harganya yang kita tahu cukup terjangkau di kalangan pesaingnya. Selanjutnya ada analisis pasar atau target market. Miniso ini sendiri target marketnya adalah Gen Z dan milenial 15 sampai 30 tahun dan wanita urban yang aktif di media sosial. Dan juga tren gaya hidup minimalis, budaya self reward dan pengaruh konten viral di TikTok dan atau Reels. Jadi em, targetnya itu Gen Z, milenial seperti mahasiswa, em, siswa SMA yang aktif di media sosial karena em, masuk juga ke dalam budaya self reward yang ada di Gen Z. Karena kita tahu kalau Gen Z itu sering melakukan self reward untuk mengapresiasi dirinya ketika habis melakukan sesuatu dan pengaruh konten viral di TikTok atau Reels juga. Selanjutnya ada analisis pesaing, kompetitornya yaitu KKV dan Daiso dan Muji. Keunikan dari Miniso sendiri itu unggul pada koleksi lisensi karakter eksklusif yang menciptakan loyalitas emosional. Jadi dari pesaing-pesaingnya yang KKV yang mengunggulkan estetika, Daiso yang mengunggulkan harga tetap, dan Muji yang produk yang cukup premium, Miniso sendiri punya keunggulan yang koleksi lisensi karakter eksklusif yang menciptakan loyalitas emosional. Jadi membangun loyalitas terhadap konsumennya karena cukup relevan terhadap target pasar mereka sendiri. Oke, sekarang kita lanjut ke tujuan. Jadi, apa yang ingin kita capai melalui strategi pemasaran yang kita sudah buat. Jadi, yang ada dua bagian, yaitu communication objectives dan behavioral objective. Kita bahas communication objective dulu. Yang pertama ada building awareness. Jadi, dengan melakukan promosi melalui advertising dengan iklan yang mudah diingat dan melalui TikTok Shop Ads atau Shopping Ads, diharapkan kita itu dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas dan memperkenalkan produk Miniso yang beragam dan relate dengan kebutuhan kita sehari-hari. Produk yang diperlihatkan atau dipromosikan tidak hanya produk yang cenderung feminim, tetapi juga maskulin. Karena kita ingin menjangkau lebih luas konsumen laki-laki, melihat presentasi jangkauan laki-laki itu lebih rendah, ada di presentasi 30%, daripada presentasi jangkauan perempuan yang ada di 70%. Kemudian ada interest dan desire. Melalui strategi sales promotion dengan adanya bundling kayak beli dua gratis satu atau diskon pada event tertentu, dan juga melalui strategi point of purchase dengan display yang eye-catching pada offline store, diharapkan masyarakat itu tidak hanya berhenti pada tahap aware aja dengan produk Miniso, tapi berlanjut ke tahap
rasa penasaran atau interest untuk membeli. Ketika memiliki rasa penasaran terhadap suatu produk, konsumen akan memiliki keinginan atau desire untuk membeli produk yang ada pada toko. Kemudian lanjut ke behavioral objective. Yang pertama, kegiatan pembelian dan pembelian ulang. Miniso mendorong konsumen untuk membeli produk pertama kali karena ada diskon dan POP. Terus, Miniso juga mendorong konsumen untuk melakukan pembelian ulang karena produk yang dijual itu memiliki masa pakai. Contohnya kayak kosmetik dan alat rumah tangga. Yang kedua ada mengunjungi toko. Jadi desain toko Miniso itu dibuat serapi mungkin dan estetik seperti warnanya yang neutral sehingga nyaman untuk dipandang sehingga mendorong customer untuk masuk ke toko meskipun tidak berniat membeli dan berkeliling untuk melihat-lihat produk. Hal ini dapat meningkatkan peluang terjadinya pembelian impulsif. Dan yang terakhir ada mencoba produk. Melalui tester yang disediakan pada beberapa produk seperti produk kosmetik, contohnya kayak parfum atau make up, mendorong konsumen untuk mencoba dan menyentuh produk. Dan juga melalui staf yang berjaga dan berkeliling, mendorong konsumen untuk bertanya kepada staf untuk mencari tahu informasi lebih lanjut terhadap suatu produk sehingga memberikan kepercayaan kepada customer sebelum membeli. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang segmenting dan targeting dari brand Miniso ini sendiri. Yang pertama adalah ada segmenting. Di aspek geografisnya, di lokasi, Miniso ini hampir ada di seluruh kota di Indonesia. Dengan areanya di pusat perbelanjaan seperti mall atau area perkotaan lain yang aktivitas komersialnya tinggi. Lalu di aspek yang kedua, di demografis, yaitu ada di rentang usia 15 hingga 30 tahun dengan persentase jumlah perempuan 70% dan laki-laki 30%. Lalu ada pula pendapatannya mulai dari 24 juta rupiah sampai 120 juta rupiah per tahunnya. Lalu pekerjaannya itu mulai dari pelajar, seperti pelajar SMA, lalu ada mahasiswa, pekerja kantoran, hingga ibu rumah tangga. Statusnya itu juga bisa single dan menikah tanpa atau dengan anak, dengan gaya hidup yaitu pengguna aktif media sosial. Lalu yang ketiga ada geodemografis atau gabungan dari aspek geografis dan demografis. Ada segmen pertama yaitu urban youth, di mana segmen ini diisi oleh remaja dewasa muda yang berdomisili di kota-kota besar Indonesia, berperan sebagai pelajar atau mahasiswa yang tinggal di dekat kampus atau pusat kota dan familiar dengan budaya pop Jepang atau Korea. Lalu di segmen kedua ada modern Asian families, yaitu diisi oleh ibu muda dan keluarga muda di area suburban Indonesia atau area pinggiran dari pusat kota yang memiliki keluarga kecil, sering mengunjungi mall dan mencari produk household dan mainan anak. Lalu di aspek yang keempat ada psikografis. Yang pertama ada lifestyle, yaitu di aktivitas shopping, hangout di mall, mengikuti tren global, aktif di media sosial, dan hobi traveling. Lalu di ketertarikan ada tertarik dengan produk lucu, dengan desain minimalis, produk yang multifungsi, dan koleksi-koleksi barang unik. Lalu di opini yaitu menyukai produk berkualitas dengan harga yang terjangkau. Di kepribadian itu sendiri, yang pertama ada praktis dan efisien, lalu mengikuti tren terkini, impulsif buyer atau pembelian spontan, quality conscious dengan budget terbatas, menyukai pengalaman berbelanja yang menyenangkan, lalu suka berbagi atau shareable di media sosial. Lalu yang terakhir ada behavioral. Yang pertama yaitu frekuensi kunjungan bisa dari 2 hingga 4 kali per bulan ke mall. Lalu pola pembeliannya juga impulsif, yaitu sering membeli produk yang tidak direncanakan. Lalu benefit yang dicari adalah harga yang terjangkau, kualitas produk yang baik, desain produk yang menarik, dan produk yang variatif. Lalu shopping habitnya itu ya yang pertama browsing dulu atau mencari informasi dulu di Google atau internet, baru mereka akan membeli langsung ke toko, lalu akhirnya mereka akan hobi atau suka hunting produk baru. Lalu selanjutnya ada targeting. Yang pertama itu ada di primary target, yaitu young urban shoppers. Jadi di sisi demografis, young urban shoppers ini diisi oleh perempuan dan laki-laki yang berusia dari 18 hingga 24 tahun sebagai pelajar atau mahasiswa atau pekerja muda yang memiliki pendapatan menengah ke bawah. Lalu di geografisnya yaitu tinggal di kota-kota besar Indonesia. Psikografisnya familiar dengan budaya pop Asia, aktif di media sosial, menyukai produk lucu, mencari produk dengan
produk berkualitas dengan harga yang terjangkau. Lalu ada pula karakteristik perilakunya, yaitu sering mengunjungi mall untuk hangout atau shopping, lalu tertarik produk lifestyle, stationery, aksesoris, atau peralatan rumah tangga kecil, hingga impulsif buyer. Lalu kebutuhan yang dipenuhi adalah produk trendy dengan harga yang terjangkau, produk yang sering berganti tiap minggunya, pengalaman berbelanja yang instagramable, dan one-stop shopping untuk berbagai kebutuhan lifestyle. Lalu yang kedua, ada secondary target atau target kedua, yaitu young families dan gift buyers. Jadi di sisi demografis diisi oleh perempuan dan laki-laki yang berusia 25 hingga 30 tahun, bekerja sebagai pekerja atau ibu rumah tangga, dan memiliki pendapatan menengah ke atas, dan sudah berkeluarga. Lalu di aspek geografisnya, yaitu di kota-kota besar dan menengah dengan populasi keluarga muda yang besar. Lalu di aspek psikografis, yaitu ada di praktis dalam berbelanja, mencari produk household berkualitas baik dan harga wajar, lalu membeli hadiah untuk berbagai keperluan, peduli kualitas dan keamanan produk untuk anak. Lalu di karakteristik perilaku, yaitu rutin ke mall untuk belanja kebutuhan keluarga, tertarik dengan produk household atau peralatan rumah tangga, lalu mainan anak, aksesoris, kosmetik, dan plain purchase untuk kebutuhan rumah tangga tersebut. Lalu yang terakhir ada kebutuhan yang dipenuhi. Produk household berkualitas dengan harga yang reasonable, pilihan hadiah yang variatif dan menarik, produk anak-anak yang lucu dan aman, dan terdapat banyak pilihan dalam satu toko. Baik, selanjutnya adalah SWOT analysis. Yang pertama dari internal adalah strength. Nah, yang pertama, Miniso termasuk tipe one-stop shopping. Dengan memiliki banyak kategori banyak dalam satu tempat, maka konsumen akan mudah dalam membeli beberapa produk dalam satu waktu dan satu tempat. Dan ini dapat mendorong pembelian impulsif juga. Dan yang kedua adalah produk dengan harga terjangkau tetapi dengan kualitas yang baik. Yang ketiga, menggunakan strategi IP dan interest driven. Jadi Miniso sering melakukan kolaborasi dengan IP yang menarik perhatian dan membuat konsumen membeli karena faktor minat atau hobi. Selanjutnya, penempatan toko yang strategis. Miniso biasanya ditemui di tempat-tempat yang strategis dan ramai. Nah, ini termasuk salah satu strategi. Dan yang terakhir adalah manajemen rantai pasok yang efisien. Selanjutnya adalah weakness. Jadi, Miniso masih berkegantungan dengan toko fisik. Penjualan digital Miniso bisa dibilang belum optimal dan masih ketergantungan dengan toko fisik. Selanjutnya adalah kontroversi branding palsu. Walaupun Miniso adalah produk dari Tiongkok, mereka sering melakukan branding sebagai brand dari Jepang. Hal ini sempat menjadi sebuah kontroversial yang mencoreng nama Miniso. Selanjutnya adalah kritik plagiarisme desain. Ada yang menilai desain logo maupun produk yang ada di Miniso memplagiasi salah satu brand di Jepang. Yang selanjutnya adalah persepsi kualitas yang kurang bagus karena harganya rendah. Dan yang terakhir, Miniso termasuk dalam fast fashion. Produk Miniso sering kali berganti tema, sehingga produk yang sudah lewat tren akan menjadi limbah fashion. Selanjutnya adalah opportunity dari Miniso. Yang pertama adalah ekspansi e-commerce, yang kedua melakukan kolaborasi dan mengeluarkan barang terbatas atau limited edition, dan ekspansi keragaman produk dan pemanfaatan tren global ESG. Dan yang terakhir adalah threat atau ancaman. Yang pertama itu adalah pasar yang kompetitif. Saat ini sudah banyak toko retail seperti Miniso, sehingga kompetisi di pasar sangat ketat. Selanjutnya, perubahan tren yang cepat. Apabila terdapat pergantian tren, maka produk-produk yang mengikuti tren sebelumnya akan berkurang peminatnya. Dan yang terakhir, perubahan regulasi impor dan kebijakan perdagangan. Oke, selanjutnya ada di Grand Strategy. Secara general, Grand Strategy adalah strategi ini merupakan pendekatan agresif dengan memanfaatkan kekuatan internal perusahaan hingga di titik maksimal untuk merespon peluang eksternal. Di Grand Strategy ini juga mengandung SWOT. Yang pertama ada strategi SO atau Strength and Opportunities. Jadi di SO ini saya mengambil 2 poin. Yang pertama SO pertama itu adalah Miniso memanfaatkan kolaborasi IP global. IP adalah hak intelektual dari brand Miniso sendiri terhadap
4, yaitu magnet utama untuk menarik konsumen dan kecepatan rantai pasokan untuk mendominasi pasar global. Bertujuan untuk merilis produk co-branded baru secara agresif untuk menangkap minat konsumen muda dan memperluas pasar di wilayah emerging. Di SO kedua, yaitu Miniso menggunakan model franchise yang modelnya ringan, asset light untuk membuka toko dengan sangat cepat, di mana Miniso berekspansi secara agresif di pasar Asia, Amerika Latin, dan juga Timur Tengah, guna menguasai pasar sebelum pesaing memiliki kesempatan masuk. Selanjutnya ada strategi ST atau Strength and Trades. Di ST pertama, Miniso memanfaatkan rantai pasokan yang sangat efisien. Di S1 yaitu menekankan biaya produksi dan jaminan kualitas produk. S3 yaitu kekuatan kualitas produk sebagai benteng pertahanan utama. Strategi ini tuh digunakan untuk menekankan biaya produksi guna menghadapi persaingan harga serta menjaga stabilitas harga di tengah inflasi dan penurunan daya beli. Di ST kedua, Miniso memperkuat citra mereka melalui produk berkualitas tinggi dan kolaborasi inklusif dengan IP global. Bertujuan untuk menciptakan diferensiasi yang kuat agar Miniso tidak terjebak dalam perang harga dengan pesaing variety store yang hanya menjual barang murah saja. Kemudian ada strategi WT. Strategi WT atau Weakness and Threats. WT yang pertama adalah Miniso meningkatkan investasi R&D untuk mengembangkan merek internal atau private label seperti Miniso Original. Jadi brand yang dikeluarkan oleh Miniso secara original yang menarik. Bertujuan untuk memanfaatkan tren konsumsi berbasis minat sekaligus mengurangi beban biaya royalti atas ketergantungan lisensi pihak ketiga. Selanjutnya ada WT kedua, yaitu Miniso membangun platform digital dan sistem e-commerce terpusat untuk mengontrol operasional seluruh jaringan toko. Bertujuan untuk mengatasi ketidakkonsistenan standar gerai franchise guna menjamin kualitas layanan dan manajemen investor yang seragam di seluruh dunia. Dan yang terakhir ada strategi WO atau Weakness and Opportunities. Yang pertama, WO pertama adalah Miniso menerapkan audit hukum yang ketat dan transparan dalam pengelolaan seluruh kontrak lisensi pihak ketiga. Bertujuan untuk menghindari resiko sengketa hukum akibat ketergantungan pada IP, sekaligus memperbaiki dan membersihkan reputasi citra mereka. Dan yang terakhir di WO kedua yaitu Miniso secara agresif mengajukan perlindungan hak paten dan merek dagang di berbagai pasar utama dunia. Langkah defensi ini diambil untuk melindungi keunikan desain produk dan praktik plagiarisme atau imitasi oleh kompetitor lokal yang berkembang pesat. Selanjutnya ada positioning. Yang pertama ini ada low cost strategy atau strategi biaya rendah. Jadi intinya Miniso ini menggunakan low cost strategi bukan untuk membuat barang murahan saja, melainkan melalui efisiensi tinggi. Di mana Miniso ini memotong jalur distribusi panjang dan bekerja sama langsung dengan pabriknya, sehingga biaya operasional bisa ditekankan drastis namun kualitas produk tetap terjaga dan standarnya yang tinggi. Jadi di Miniso ini dia tidak menggunakan pihak ketiga sebagai perantara untuk distribusi agar menjangkau biaya operasionalnya. Kemudian selanjutnya ada one stop shopping atau belanja satu atap. Jadi strategi one stop shopping ini menjadikan Miniso tujuan utama belanja gaya hidup. Konsumen bisa menemukan barang kecantikan hingga perlengkapan kantor dalam satu tempat saja. Dan lokasi dari Miniso ini juga strategis di mal-mal besar dan memastikan kenyamanan maksimal bagi pelanggan untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa perlu berpindah-pindah tempat. Selanjutnya, di positioning ada in-store experience atau pengalaman dalam toko. Jadi di mana Miniso ini toko fisik bukan sekedar hanya tempat sebagai transaksi saja, tetapi sebuah pengalaman di mana Miniso mendesain interior yang sangat nyaman dan ikonik. Konsumen didorong untuk berinteraksi langsung dengan produk, meraba dan mencoba sehingga muncul kepercayaan dan rasa
puas sebelum mereka melakukan pembayaran di kasir. Selanjutnya adalah digital presence atau kehadiran fisik dan digital. Jadi kehadiran fisik dan digital ini secara integrasi offline dan online adalah menghubungkan kenyamanan fisik dengan efisiensi digital. Terus juga fitur digital di toko juga tertera ada WiFi gratis, QR code produk, dan juga layar interaksi. Engagement aplikasinya juga ada aplikasi mobile untuk info penawaran eksklusif dan belanja daring. Biasanya ini kalau misalnya di kasir-kasir kita biasanya ditawarkan untuk berlangganan di WA-nya agar mendapatkan informasi-informasi terbaru terkait Miniso sendiri dan juga pemasaran hybrid di mana kampanye media sosial dan live streaming acara peluncuran. Pada intinya di Miniso ini strategi yang paling utama itu adalah strategi digital presence, yaitu menghubungkan dunia fisik dan juga digital secara Baik, yang selanjutnya terdapat strategi dan juga taktik dari brand Miniso ini sendiri. Yang pertama yaitu strategi. Strategi komunikasi pemasaran Miniso difokuskan pada integrated marketing communications atau yang sering lazim disebut dengan IMC, dengan menekankan konsep affordable lifestyle brand. Tema ini juga menguatkan positioning Miniso sebagai destinasi one-stop shopping yang tidak hanya menjual produk, tetapi juga menghadirkan pengalaman belanja yang menyenangkan dan mudah diakses oleh berbagai kalangan. Selain itu, Miniso juga fokus pada penyajian produk-produk yang sesuai dengan tren dan kebutuhan pasar saat itu. Mereka secara terus-menerus mengembangkan dan memperbarui produk mereka untuk tetap relevan dengan selera konsumen. Dengan demikian, Miniso menciptakan pengalaman belanja yang lebih menarik dan juga beragam bagi konsumen. Miniso mengkombinasikan beberapa marketing communication mix, yaitu advertising, sales promotion, point of purchase, serta e-communication. Integrasi ini penting agar pesan merek konsisten di seluruh titik kontak konsumen, yaitu touch points, baik promosi secara offline dan juga online. Yang selanjutnya yaitu taktik dari brand Miniso ini sendiri. Yang pertama yaitu advertising. Advertising dilakukan oleh Miniso untuk membangun dan memperkuat brand awareness serta menegaskan positioning sebagai affordable lifestyle brand yang modern dan juga fun. Iklan diperlukan karena target pasar Miniso didominasi oleh anak muda dan juga konsumen urban yang aktif di media digital, sehingga membutuhkan komunikasi visual yang konsisten dan juga mudah diingat. Contoh konsep iklan berupa video singkat yang menampilkan sekaligus mempromosikan berbagai varian produk baru seperti yang paling terkini adalah Mickey Hat in the Cloud, Capybara, dan juga Sabio Series. Talent atau endorser yang digunakan pada umumnya adalah influencer atau lifestyle content creator karena lebih relevan dengan target pasar. Yang kedua adalah sales promotion. Sales promotion yang diterapkan oleh Miniso meliputi promo bundling seperti beli 2 gratis 1 atau beli 3 gratis 1 serta potongan harga berkisar antara 10% hingga 30%. Promosi ini juga dilaksanakan pada momen strategis seperti pembukaan toko baru, peluncuran produk, dan juga periode musiman. Pelaksanaan sales promotion didukung oleh berbagai perlengkapan promosi antara lain poster promo di dalam toko, penanda harga khusus pada rak, konten promosi di media sosial, serta penyampaian informasi promo oleh store crew kepada konsumen. Strategi sales promotion digunakan karena selaras dengan low cost strategy yang diterapkan oleh Miniso, yaitu memperkuat persepsi harga terjangkau tanpa mengurangi kualitas produk itu sendiri, sekaligus mendorong impulse buying dalam konsep one-stop shopping. Untuk yang selanjutnya, yaitu terdapat e-communications atau new media.
Dalam taktik ini, platform yang digunakan berupa media sosial TikTok atau Instagram. Menurut laporan We Are Social, Instagram mencapai 82,4% pengguna dan juga TikTok mencapai 78,4% pengguna. Kedua media sosial tersebut masuk ke dalam 10 aplikasi paling banyak digunakan warga Indonesia hingga Oktober 2025. TikTok dapat digunakan untuk reach masif dan juga tren yang sedang booming, sedangkan Instagram dapat digunakan untuk membangun estetika dan juga engagement itu sendiri. Fitur TikTok Shop Ads dan Instagram Shopping Ads bisa menjadi salah satu upaya dalam memasifikasikan produk Miniso. Iklan bisa bertujuan kepada target audiens yang menunjukkan minat kepada kolaborator dengan Miniso, seperti Sanrio, Marvel, dan juga Barbie. Iklan dapat berdurasi 15 hingga 30 detik dengan hook yang sangat estetik di awal dengan minat target audiens dan langsung mengarah ke keranjang belanja online. Rencana yang bisa ditayangkan ialah post 2 sampai 3 kali sehari dengan fokus pada jam prime time yaitu 12 hingga jam 6 sampai 9 malam. Contoh konten yang dapat dibuat seperti Miniso Products Haul, self-reward under 50.000 yang mendukung price-sensitive produk. Kemudian, konten review koleksi terbaru produk Miniso yang berkolaborasi dengan brand-brand lain pula. Untuk taktik yang selanjutnya, yaitu point of purchase. Di dalam taktik ini, POP offline store Miniso harus dibuat dengan menarik, karena POP sendiri sangat diperlukan dalam membujuk pembeli untuk membeli produk saat itu juga, dan seringkali sebagai upaya untuk mengambil keputusan pembelian impulsif atau dadakan. Display harus menggunakan tema visual yang menarik dan juga totalitas serta relevan dengan tema tersebut. Misalnya, nuansa hot pink untuk area Barbie dan juga nuansa gelap untuk tema Marvel. Miniso dapat membuat mini photo booth area di dekat pintu masuk toko. Desain photo booth harus estetik dan juga Instagramable. Pencahayaan harus optimal sehingga pelanggan dapat mengambil foto dengan mudah tanpa perlu diedit secara lebih lanjut. Untuk area tertentu bisa ditambahkan tulisan diskon 50%, bestseller, new products, dan lainnya karena dapat menjadi salah satu cara untuk menarik perhatian pelanggan, terutama apabila dicetak menggunakan warna yang terang seperti merah dan menggunakan font yang bold. Desain packaging produk dari produk kolaborasi Miniso perlu dibuat dengan sangat eye-catching dan unik. Sedangkan untuk produk original Miniso, packaging dibuat untuk minimalis, namun tetap menonjolkan estetika dan juga ciri khas dari desain Miniso ini sendiri. Selain itu, untuk membuat diferensiasi, dibuat juga packaging special edition pada waktu-waktu atau musim-musim tertentu, seperti Natal dan juga Ramadan. Untuk menonjolkan Miniso dari pesaing lainnya, packaging yang digunakan bisa dipertimbangkan menjadi packaging yang reusable. Selanjutnya masuk ke budgeting atau pengeluaran. Budgeting sendiri dibagi menjadi 3 pengeluaran utama dan sifatnya tentatif karena mengikuti dengan waktu serta bergantung pada rate card yang disediakan oleh influencer maupun barang-barang yang diperlukan. Yang pertama ada personal cost, dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada in-store crew Miniso dengan range harga 2 juta sampai 4 juta. Lalu ada internal worker Miniso dengan range harga 4 juta sampai 10 juta. Sales specialization Miniso dengan range harga 3 juta sampai 5 juta 500. Kemudian micro influencer di range harga 1 juta sampai 1 juta 500 tergantung followers. Lalu ada influencer di range harga 10 juta sampai 30 juta. Dan yang terakhir ada marketing engagement analyzer di 2 juta 500 sampai 5 juta. Kemudian material cost atau barang-barang yang diperlukan untuk produksi konten. Yang pertama ada poster promosi di range harga 35.000 sampai 50.000. Lalu ada standee banner
di harga 150.000 sampai 200.000, packaging original dan special edition untuk PLP berbentuk packaging di harga 3.000 sampai 5.000 won per pieces. Kemudian ada background video dan property content di range harga 500.000 sampai 1 juta. Mini photo booth untuk POP offline store di range harga sekitar 10 juta. Kemudian sewa tempat untuk POP offline di harga up to 150 juta tergantung dengan letak tempat yang akan disewa. Kemudian ada lighting, ada 1.500.000 hingga 2 juta, dan yang terakhir ada kamera dan equipment di range harga 5 juta sampai 10 juta. Kemudian ada administrative cost, yaitu biaya tambahan baik berupa biaya perjalanan, pengiriman barang, dan lain-lain. Dibagi menjadi 3, yang pertama ada biaya fotokopi untuk biaya banner di range harga 350.000 sampai 450.000. Kemudian terdapat biaya perjalanan di harga 150.000 sampai 200.000, biasanya digunakan untuk POP offline store. Dan yang terakhir ada biaya pengiriman barang di range harga 450.000 sampai 650.000 tergantung barang yang akan dikirimkan. Kemudian ada media cost, yaitu pengeluaran yang dilakukan atau yang disediakan untuk ruang mengiklankan brand Miniso. Yang pertama ada biaya iklan di TV di harga 5 juta sampai 12 juta, tergantung jam tayang dan channel TV. Kemudian ada biaya iklan di media sosial di range harga 200.000 sampai 10 juta, tergantung aplikasi dan juga durasi iklan. Kemudian ada biaya iklan di majalah atau media cetak di range harga 2 juta sampai 1.500.000. Dan yang terakhir biaya iklan di billboard di range harga 10 juta sampai 30 juta, tergantung di mana letak billboard tersebut. Dan yang terakhir ada equipment dan fasilitas. Itu yang pertama ada sewa tempat, stand di banner, aplikasi editing baik CapCut, Canva, Adobe, dan lain-lain, akun media sosial aktif, dan pastinya memiliki followers yang banyak di aplikasi Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan lainnya. Kemudian ada transportasi dan lighting. Oke, kemudian lanjut ke man atau person in charge. Yang pertama ada project leader atas nama Syifa Nurjatsinda yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan seluruh tim dalam perencanaan dan pelaksanaan marketing communication plan Miniso, kemudian memastikan integrasi strategi IMC berjalan secara konsisten antara offline dan online, kemudian menjadi penghubung utama antar divisi dan juga mengawasi timeline, evaluasi program, dan kesesuaian strategi dengan tujuan komunikasi. Yang kedua ada Advertising and Creative Content PIC atas nama Keiko Majitala Betubun yang bertanggung jawab atas konsep kreatif iklan Miniso, kemudian menyusun ide konten advertising, yaitu konsep storytelling, video pendek, dan juga visual iklan, kemudian mengawasi konsistensi visual dan pesan iklan di media digital, kemudian menyesuaikan pesan iklan dengan positioning affordable lifestyle brand. Yang ketiga ada Digital Marketing and E-Communication PIC atas nama Fania Teola yang bertanggung jawab untuk mengelola e-communication Miniso melalui TikTok dan Instagram atau media sosial lainnya, kemudian menentukan jadwal posting, jam prime time, serta format konten. Kemudian mengelola penggunaan TikTok Shop Ads dan Instagram Shopping Ads. Kemudian menganalisis engagement, reach, dan performa konten digital. Yang keempat ada Sales Promotion and Campaign Activation PIC atas nama Catherine Annabel. Bertanggung jawab untuk merancang program sales promotion, menyesuaikan promo dengan momen strategis, mengkoordinasikan implementasi promo di toko fisik dan media digital, kemudian memastikan pesan promo jelas dan menarik bagi target market. Yang kelima ada Public Relation and Influencer Marketing atas nama Zafira Aulia, bertanggung jawab atas mengelola hubungan dengan influencer, menentukan influencer yang sesuai dengan karakter Miniso, mengawasi konten endorsement, unboxing, dan word of mouth digital, kemudian menjaga citra positif brand Miniso di media sosial. Yang keenam ada Research and Strategy Analysis PIC atas nama Syafira Rahma Kairunisa, bertanggung jawab untuk mengelola data segmentasi, targeting and positioning, menganalisis situasi pasar, tren konsumen, dan kompetitor, kemudian menyusun SWOT analysis sebagai dasar strategi komunikasi, dan memberikan rekomendasi strategi berdasarkan hasil analisis.
Kemudian yang ketujuh ada point of purchase atau pop and visual merchandising PIC atas nama Keisha Amalia, bertanggung jawab untuk mengelola konsep POP, display di toko Miniso, kemudian mengatur visual merchandising sesuai tema kolaborasi, merancang mini photo booth area di area toko, memastikan display toko menarik dan sesuai dengan target. Dan yang terakhir ada operational support and budget control PIC atas nama Halim Tegar, bertanggung jawab untuk mengelola anggaran, kegiatan komunikasi pemasaran, kemudian mengontrol biaya produksi, media placement, dan operasional promosi, kemudian mendukung kebutuhan teknis dan logistik program, membantu evaluasi biaya terhadap hasil kampanye. Baik, Sekian. Baik, sekian dari kami kelompok 5 terkait presentasi Marketing Communications Plan di brand Miniso. Terima kasih atas kesempatan dan juga perhatiannya teman-teman dan Ibu.